Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas STAB. Hari ini kami membawakan perkembangan arsitektur modern dan postmodern, pencarian identitas arsitektur berkelanjutan Indonesia. Perkenalkan dulu kelompok kami, ada Alia Zahra Farahdina, saya sendiri Karisma Bulan Arahmah, Dianta Ingrid, Hanya Salsabila, Asid Berliana, Tarisana Diva, dan Najwatun Salehah. Next. Oke, pertama-tama biarkan saya menjelaskan dulu apa sih arsitektur modern, arsitektur postmodern, dan arsitektur late modern, apa perbedaannya. Jadi pertama, arsitektur modern itu sebuah reaksi arsitektur untuk perkembangan industri pada zamannya dulu itu. Arsitektur modern ini karakteristiknya itu berfokus pada fungsi, berangkat dari fungsi kemudian bentuk mengikuti. Sifatnya efektif, efisien, simple, benar-benar simple, sangat berpaku pada fungsi dan mengikuti perkembangan teknologi dan berpaku pada budget. Contoh-contoh tokoh yang merevolusi gerakan arsitektur modern ini adalah Le Corbusier dan Gropius. Tapi kemudian sayangnya arsitektur modern ini dianggap tidak manusiawi karena terlalu terpaku pada fungsi sehingga terlihat monoton dan tidak hidup dan dianggap tidak manusiawi. Kemudian karena itu muncullah gerakan arsitektur postmodern yang berfokus pada bentuk, yang memilih untuk memiliki karakter. Ciri-ciri arsitektur postmodern ini lebih pluralisme, lokalitas, dan berpaku pada sejarah, ingin mempreservasi sejarah. Kemudian bentuk-bentuknya lebih kompleks dan memiliki sifat simbolisme dan lebih beragam daripada arsitektur modern. Tapi seperti kata Profesor Yohanes Widodo pada kuliah tamu kita kemarin, ada yang ingat? Yang mana itu, Pak? Arsitektur seperti ini adalah arsitektur yang egois, benar. Kalau kata Profesor Yohanes Widodo ya, karena arsitektur postmodern ini terlalu berpaku pada bentuk, dimulai dari bentuk sehingga tidak memikirkan fungsi-fungsinya, efisiensinya. Disitulah kelemahannya arsitektur postmodern. Nah, disinilah masuknya arsitektur late modern, di mana dia merevisi arsitektur modern dengan mempertahankan prinsip arsitektur modern tapi memiliki karakteristiknya arsitektur postmodern. Intinya kayak gabungan dari arsitektur modern dan postmodern ya. Jadi dia punya karakter tapi juga sustainable. Dia punya bentuk, punya karakteristik sustainable dan lebih ramah lingkungan lah istilahnya. Tapi juga punya karakter, punya bentuk dan bervariasi, tidak monoton seperti arsitektur modern. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Mari kita bahas bangunan-bangunan modern, postmodern, dan late modern di Indonesia. Mulai dari bangunan pertama. Oke, bangunan pertama yang akan kita bahas sebagai salah satu bangunan late modernisme ya, itu yang pertama Bandar Udara Banyuwangi. Jadi Bandar Udara ini sebenarnya bernama Bandara Blimbing Sari karena terletak di Jalan Agung Wilis Blimbing Sari di Kabupaten Banyuwangi. Nah, bangunan ini tadinya belum berbentuk seperti ini, jadi tahun 2017 itu akhirnya diresmikan, itu dibangun kembali oleh arsitek Andra Matin. Jadi apa sih yang membedakan bangunan Bandara Banyuwangi ini dengan bandara-bandara lainnya? Jadi yang pertama, Bandara Banyuwangi ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang memiliki konsep green airport gitu. Jadi beda dengan bandara lain yang biasanya konsepnya tuh pakai kaca kotak-kotak gitu ya. Jadi di sini nih dia banyak menggunakan material ramah lingkungan, lalu mengusung konsep tropikal yang sesuai dengan site yang dibangun di Banyuwangi. Selain itu, bandara ini nih memiliki poin plus dari sistem penghawaannya karena memiliki sistem penghawaan alami untuk menurunkan suhu ruangan. Next. Analisis bentuk. Jadi bandara ini dibangun di tapak seluas 1.218 meter. Bangunan utamanya itu sebenarnya berbentuk persegi panjang dengan atap segitiga yang di bagian sini nih sedikit melebar. Secara keseluruhan ini terdiri dari 3 masa.
Yang pertama kita akan ngebahas tentang atapnya. Jadi atapnya ini berasal dari salah satu suku tradisional, yaitu suku Osing di Banyuwangi. Nah, atapnya ini akhirnya dipadu-padankan dengan topi khas Banyuwangi yang biasa disebut udeng. Nah, kemudian bisa dilihat transformasi bentuknya, dan itu nanti dibelah dua jadinya seperti ini, yang disusun seperti ini. Next. Nah, atapnya ini juga difungsikan sebagai green roof. Nah, yang green roof ini bisa dipergunakan untuk shading dan membantu menginsulasi suhu ruangan. Terus juga di bagian atasnya kita bisa lihat itu ada penggunaan material kayu yang juga berdasarkan suku tradisionalnya mereka, yaitu suku Osing. Lalu dindingnya, bisa dilihat partisi pada dinding ini tuh banyak disusun menggunakan kisi-kisi sehingga memiliki bukaan, jadi adanya cross ventilasi. Next. Analisis ruangan. Yang pertama itu fungsi. Jadi ada 3 masa seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk bangunan pertama itu fungsi utamanya sebagai terminal. Yang kedua itu area kantor, lalu yang ketiga itu area layanan. Yang unik dari bandara ini sebenarnya dia itu memiliki ruangan unik gitu ya, yang didesain sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar. Yang pertama itu toiletnya punya 2 pilihan, toilet jongkok sama toilet duduk, karena biasanya masyarakat Indonesia masih lebih terbiasa menggunakan toilet jongkok. Lalu terdapat tempat yang biasa dibilang tuh tempat dada-dada ya, karena orang Indonesia kan suka melihat take off-nya pesawat, jadi di bandara ini disediakan setelah berpamitan itu dia bisa menunggu pesawat take off gitu. Lalu kita bahas tentang arsitektur pasifnya, karena bandara ini terkenal dari arsitektur pasifnya. Jadi di bandara ini ada dinding pemisah antara area luar outdoor sama indoor, itu lebih banyak menggunakan kisi-kisi, bukan dinding solid seperti yang sudah dibilang. Lalu di area indoornya, dindingnya ini biasanya tidak full sampai ke ceiling, tapi ada sedikit bolongan gitu untuk pergerakan angin. Lalu di setiap ruangan ini diusahakan memiliki bolongan skylight untuk mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Lalu penggunaan ceiling fan ini di setiap ruangan itu dipergunakan untuk menggerakkan angin gitu. Lalu ada courtyard. Courtyardnya ini ada yang wet and dry, jadi ada yang bisa dibilang kolam, ada yang lagi taman gitu di dalam bangunan. Itu juga salah satu cara untuk penurunan suhu dalam ruang. Next. Jadi struktur. Pertama itu pondasi. Jadi pondasi dan lantai pada bandara ini sebetulnya itu diturunkan, jadi dimasukkan ke dalam tanah agar lantainya itu terasa lebih dingin. Lalu ada di bagian atap itu strukturnya dibuat kisi-kisi sesuai dengan tradisi suku Osing tadi. Lalu untuk materialnya sendiri, jadi ada di beberapa bagian bangunan itu kisi-kisinya terbuat dari kayu ulin, dan juga bagian atapnya itu terbuat dari kayu ulin khas suku Osing. Lalu mereka menggunakan material baja, beton. Jadi kisi-kisi tadi kan saya bilang berasal dari kayu ulin. Nah, kayu ulin ini biasanya diambil dari bekas dermaga atau kapal sehingga lebih sustainable. Lalu keramik pada bangunan ini cenderung berwarna lebih gelap. Oke, sekian. Selanjutnya ada potato head switch, atau dulunya tuh dikenal dengan nama kata mama sebelum diubah jadi potato head switch pada tahun 2022. Nah, bangunan ini didirikan pada tahun 2016, dan fun fact tentang bangunan ini adalah material buat fasadnya tuh 1,5 juta terbuat dari batu bata yang dibuat oleh masyarakat sekitar, handmade. Lalu untuk lokasinya berada di desa Risor Potato Head di kawasan Seminyak, Bali. Di dalam setiap switch-nya itu terdapat karya seni pilihan dan barang-barang koleksi yang ada beberapa tuh bahkan milik pemilik Potato Head Switch ini. Lalu bangunan ini tuh perpaduan antara estetika modern dan warisan budaya Indonesia. Nah, hal itu terlihat dari beberapa furniturnya tuh dibuat custom, tekstilnya tuh tenun tangan, dan beberapa furniturnya juga kerajinan lokal handmade. Next. Analisis bentuknya. Bentuk dari potato head switch ini
dibentuk dengan tegas dan teksturnya monolitik karena sebelum bangunan ini dibuat telah ada bangunan beach clubnya yang bentuknya lebih dinamis sehingga bangunan ini dibuat tegas untuk melengkapi bangunan beach club tersebut. Lalu gaya arsitekturnya merepresentasikan gaya arsitektur late modern terlihat dari materialnya juga dan pembatasnya adalah dinding bata merah fasadnya itu dan tanaman hijau yang berada di sekelilingnya. Nah, batas-batas ini merepresentasikan bangunan ini yang lebih mengutamakan privasi penggunanya. Next. Analisis ruangnya, ruang-ruang yang ada di Potato Head Suites ini disusun diagonal. Nah, kelemahan dari susunan ini adalah munculnya ruang-ruangan kecil yang tidak fungsional sehingga sulit juga untuk mengatur furnitur-furnitur yang ada di dalamnya. Selanjutnya dalam setiap suites-nya itu pembatas antara kamar dengan kamar mandi dibatasi oleh panel geser dekoratif seperti yang ada di gambar sini. Nah, kelebihan dari panel geser ini adalah bisa di-adjust untuk pembatas ataupun dibuka. Beberapa suites di Potato Head Suites ini didesain terbuka dengan membuat dinding dari kaca yang menghadap ke samudra di depannya. Next. Analisis struktur dan material. Nah, beberapa material yang ada di dalam Potato Head Suites ini yaitu dindingnya terbuat dari batu bata mentah yang seperti saya bilang tadi handmade ya. Lalu untuk lantainya menggunakan lantai papan jati lebar untuk di dalam suites-nya dan di barnya menggunakan lantai ubin biasa. Terus untuk plafonnya di barnya menggunakan plafon anyaman bambu. Untuk atapnya menggunakan atap green roof. Untuk pondasinya menggunakan pondasi beton bertulang. Baik, selanjutnya ada Balai Sesat Agung yang dibangun di sebuah area rawa-rawa di Tulang Bawang Barat, Lampung. Jadi Sesat Agung ini adalah sebuah balai adat milik masyarakat Tulang Bawang Barat Lampung yang bisa dibilang dibangunnya itu berpasangan dengan Masjid As-Sobur ini di sampingnya. Gaya arsitekturnya menggunakan gaya arsitektur kontemporer dan diresmikan pada tahun 2016. Next. Jadi bisa kita lihat bentuknya di sini merupakan balok yang panjang di lantai dasar dan lantai pertama dan berbentuk segitiga di bagian atapnya. Ini bisa dibilang kayak 11-12 dengan arsitektur Lampung ya. Ini ada contoh arsitektur Lampung dan ini adalah arsitektur Sesat Agung. Bisa dilihat ini perbedaannya adalah kalau di arsitektur Sesat Agung ini tidak ada, dia langsung ke atas gitu kan dindingnya, sedangkan kalau di arsitektur Lampung itu ada kisi-kisi seperti ini gitu. Kemudian untuk atapnya ada 9 atap pelana yang katanya ada 11 nama desa kuno di langit-langitnya. Bisa kita lihat ini atapnya itu kayak bentuk segitiga yang dimodifikasi dan diubah-ubah bentuknya. Dan juga ini sebenarnya berangkat dari arsitektur Lampung juga yang bentuknya atapnya berbentuk segitiga. Next. Nah, untuk orientasinya Sesat Agung ini bisa dibilang berlawanan dengan Masjid As-Sobur tadi. Kalau Masjid As-Sobur itu menjulang ke atas, maka Sesat Agung itu memanjang secara horizontal. Itu berangkat dari arsitektur Lampung juga, di mana arsitektur Lampung itu biasanya mengikuti arah sungai, kayak barisannya linear dan mengikuti arah sungai dan jalanan secara tegak lurus terhadap poros jalan. Kemudian untuk lantai dasar ini secara fungsi Balai Sesat Agung ini dibagi menjadi fungsi konvensi dan kantor dan toilet. Di lantai dasar ada kantor dan toiletnya. Di sini alur masuk maksudnya kayak alur masuk masyarakat kalau mau masuk ke Balai Sesat Agung ini bisa diatur, bisa disengaja dibentuk biar mereka masuk itu memecah, biar
sirkulasi masanya itu memecah dan tidak hanya satu jalur gitu. Kemudian di lantai pertama atau lantai atasnya ada ruang serbaguna yang benar-benar cuman ruang kosong yang bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Kemudian next. Nah, untuk strukturnya bisa kita lihat ini ada 2 tingkat susunan atap pelana. Yang atas itu kan ada 4. Katanya sih ya, itu mewakili 4 marga besar di Tubaba, yaitu Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, dan Puyang Tegamoan. Kemudian di bawah ini ada 5 atap kan, katanya itu mewakili 5 pulau besar di Indonesia. Plafonnya dibuat dari kayu yang katanya diukirkan falsafah hidup masyarakat Tubaba. Dan rangka atapnya ini menggunakan rangka baja ya. Kemudian lantai atasnya merupakan menggunakan material kayu dan ada panel kayu sebagai pembatas zona publik dan privat di sini. Ini menggunakan panel-panel kayu yang ada kisi-kisinya. Kisi-kisinya walaupun kecil itu cukup luas, cukup untuk membiarkan sirkulasi udara masuk seperti di sini, sehingga menjadi pendinginan alami, terutama dengan perairan di sekitar gedung Sesat Agung ini ya. Kemudian lantai dasarnya menggunakan material beton. Di sini bisa dilihat ya, ini maksud saya tadi yang di mana kisi-kisi panel kayu ini tadi membiarkan udara masuk dari luar ke dalam balai Sesat Agungnya. Next. Selanjutnya ada Kompas Bajo, Puncak Waringin, Labuan Bajo. Bangunan ini diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2021. Luas kawasannya itu sekitar 0,39 hektar. Luas bangunannya 350 meter persegi dan bangunan komersialnya itu 525 meter persegi. Di Kompas Bajo ini tuh terdapat anjungan yang bisa melihat sunset dan kata arsiteknya Yore Antar, di sini kita bisa melihat matahari terbenam, siluet pulau-pulau dan siluet ratusan kapal pinisi. Pada Kompas Bajo ini tuh terdapat Creative Hub untuk komunitas ekonomi kreatif di Labuan Bajo. Untuk analisis bentuknya, bangunan ini nih dirancang mengikuti gaya rumah adat Manggarai atau disebut juga Baruniang. Ini tuh asalnya dari adat Wairebo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT, tepatnya di Gunung Pocoroko. Bangunan ini menggunakan dinding kayu dengan atap berbentuk kerucut yang menyerupai bangunan rumah adat tadi. Untuk bagian bawahnya itu banyak lingkaran karena suku Manggarai itu mempercayai bahwa keseimbangan itu mewakili dari bentuk lingkaran. Untuk analisis ruangnya, Puncak Waringin ini tuh berada di pinggir jalan, jadi mudah untuk ke tempat ini. Posisi yang bersisian persis dengan jalan itu ditanami pohon-pohon palem dengan jarak yang diselilingi dengan lampu jalan untuk menambah keestetikaan di bagian luar tapak. Untuk bangunannya itu ada 2. Yang pertama bangunan komersial dan utama. Yang komersial itu untuk pengembangan sumber daya seperti rumah tenun dan kios hasil tenunannya. Untuk bangunan utamanya itu ada area kuliner dan rumah cindera matanya. Untuk bagian depannya itu juga ada amphitheater untuk pertunjukan adat dari NTT. Untuk strukturnya dan materialnya, bangunan ini tuh tersusun dari batu berwarna oranye di bagian bawahnya. Lalu untuk dindingnya itu terbuat dari kayu worok, papan dari kayu ajang, balok kayu dari kayu uwu, dan atap dari daun lontar atau ijuk. Di sepanjang anjungan juga sudah dipasangi pagar pembatas agar aktivitas jadi lebih leluasa. Untuk rangka atapnya itu disusun kayu membentuk kerucut, lalu disusun baja lingkaran di atasnya sesuai diameter dari kerucut, lalu ditempeli dengan daun ijuk tadi. Kalau untuk bangunan komersialnya itu menggunakan full rangka baja. Selanjutnya adalah menara pinisi oleh arsitek Using.
Menara Pinisi ini terletak di kampus Universitas Negeri Makassar dan juga menjadi bagian dari bangunan kampus tersebut, yaitu GPPA atau Gedung Pusat Pelayanan Akademik. Nah, rancangan ini adalah hasil dari sayembara Using yang dimenangkan pada tahun 2009. Next. Untuk bentuk bangunannya, seperti namanya, bangunan ini terinspirasi dari kapal Pinisi dan mengambil dari bentuk layarnya yang bernama Kokoro, yaitu diusahakan di bentuk ini tuh segitiga ke atas, meruncing dan melengkung. Untuk bangunan ini tuh tersusun atas menara dan podium. Untuk menaranya memiliki bentuk atap bangunan runcing dan melengkung, sedangkan podiumnya atapnya adalah atap dak. Dan untuk tampak bangunan ini itu dari berbagai arah itu memiliki tampak yang berbeda. Seperti arah barat itu meruncing ke atas dengan bagian lebar di bawah, sedangkan bagian arah timurnya kebalikannya, yaitu lebar di atas dan meruncing ke bawah. Untuk tampak di kawasannya, bangunan ini tuh kan vertikal dan tinggi dan memiliki bentuk unik, sehingga bentuk bangunan ini tuh kontras dengan bangunan sekitarnya yang kebanyakan lebih rendah dan tidak unik seperti layar gitu. Lalu untuk analisis ruangnya, secara umum ini bangunan ini memiliki kolong panggung, terus podium terdiri dari 3 lantai dan kepala menara yang terdiri dari 12 lantai. Pada podiumnya, bagian bawahnya itu diangkat sehingga menghasilkan area terbuka dan berbentuk trapesium dengan sisi miring pada jalan utama atau bagian baratnya. Dan di podium ini itu terbagi menjadi 4 bagian yang menghasilkan 4 celah. Lalu terdapat void juga yang memisahkan 2 denah terbesarnya. Lalu untuk strukturnya, bangunan ini menggunakan pondasi tiang pancang dengan berbagai ukuran sekitar 12 hingga 15 meter. Lalu untuk dindingnya, struktur dinding ini dari bata dan atau batako dengan finishing baja ringan, dan untuk penutup dinding luarnya menggunakan ACP. Di bangunan ini juga menggunakan material kaca dengan ketebalan kurang lebih 5 mm untuk bagian dinding dan jendelanya. Untuk rangka atap dan penopang atapnya menggunakan baja. Dan untuk fasadnya, bagian barat dan timur merupakan bentuk-bentuk segitiga sebagai sun shading. Dan untuk bagian utara dan selatan menggunakan kanopi horizontal. Baik, selanjutnya untuk objek yang berikutnya ada Wika Leadership Center. Jadi Wika Leadership Center ini merupakan karya dari Akonoma Using yang digunakan sebagai tempat pelatihan kepemimpinan oleh PT Wijaya Karya atau PT Wika. Nah, lokasinya sendiri itu ada di Jalan Pasir Angin, Gadok Ciawi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang memiliki kondisi alam di daerah perbukitan. Nah, untuk konsep desainnya, misi dari sang arsitek dalam mendesain Wika Leadership Center ini yaitu ingin menciptakan sebuah bangunan yang artistik dan fungsional tanpa harus terjebak dalam tatanan yang dekoratif semata. Nah, bangunan yang diresmikan pada tanggal 11 Maret 2013 ini kebetulan sudah mendapatkan penghargaan perunggu dari Desain Arsitektur ASEAN 2015 dengan kategori Reflecting East Asian Identity sebagai bangunan yang berhasil mempresentasikan identitas Asia Timur. Next. Untuk berikutnya ada aspek ruang. Jika ditilik aspek ruang secara wilayah, bangunan ini diapit oleh 3 buah gunung yang mana di sebelah utara yaitu ada Gunung Gelis, di sebelah timur ada Gunung Gede Parange, dan di sebelah selatan terdapat Gunung Salak. Selain diapit oleh 3 gunung ini,
Bangunan ini juga mempertahankan hutan-hutan yang ada di sekitarnya. Hal ini terinspirasi dari prinsip yang dianut oleh masyarakat Baduy, yaitu yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Kemudian aspek ruang dalam bangunan ini sendiri terdiri dari 2 lantai. Untuk lantai yang pertama, yaitu ada yang pertama ruang Giri Sasana. Nah, Giri Sasana sendiri di sini merupakan ruang auditorium atau tempat-tempat yang digunakan untuk rapat-rapat penting. Kemudian ada area hall. Area hall sendiri di sini sebagai ruang tunggu dan titik kumpul serta tempat untuk acara atau pagelaran-pagelaran tertentu yang diadakan di Wika Leadership Center ini. Kemudian selain Giri Sasana dan area hall, di lantai 1 juga terdapat gudang, dapur, dan toilet. Untuk lantai 2 sendiri terdapat ruangan Giri Budaya, yaitu ruang kesenian dan tempat untuk menjalin persilangan budaya. Kemudian ada Giri Cipta, yaitu ruangan yang dapat dijadikan menjadi beberapa fungsi atau biasanya lebih dikenal sebagai multipurpose hall. Kemudian ada tempat sholat dan toilet. Next. Untuk selanjutnya ada aspek bentuk. Yang pertama dari bentuk bangunan. Bentuk bangunannya sendiri di sini Wika Leadership Center dibentuk seperti bukit. Hal itu difilosofikan sebagai citra Indonesia yang kawasannya dikelilingi oleh cincin api atau ring of fire. Kemudian selain itu untuk bentuk bangunannya sendiri bisa dilihat dari gambar di sini terwujud dari lapisan-lapisan yang tidak rata di bagian pinggirnya atau tidak sejajar yang mempresentasikan dari kreativitas yang tidak terbatas. Kemudian di depan dari bangunan ini sendiri terdiri dari puluhan anak tangga yang di situ melambangkan adanya terasering yang banyak digunakan di Indonesia. Kemudian untuk bentuk denahnya sendiri, denah dibuat terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Tokoh Semar. Kenapa Tokoh Semar yang dipilih? Karena Tokoh Semar dipercaya memiliki sosok yang arif bijaksana serta tidak menggurui dan dihormati oleh kawan-kawannya. Sebagai harapan bahwasanya calon-calon pemimpin yang melakukan pelatihan di Wika Leadership Center ini memiliki karakter yang dimiliki oleh Semar tersebut. Kemudian untuk bentuk ruangnya sendiri, ruang dari Wika Leadership Center ini didesain asimetris yang diharapkan bisa membuat pikiran atau otak kiri dan kanan pengguna bangunan saling harmoni. Next. Terakhir untuk struktur dan konstruksi. Yang pertama ada atap. Atap dari Wika Leadership Center ini tersusun dari material yang sama dengan bangunan sehingga memunculkan kesan bahwasanya atapnya menjadi satu dengan badan bangunan. Kemudian atap yang digunakan merupakan atap datar dengan 3 gundukan pada atapnya yang disebut sebagai atap gunungan. Nah, atap gunungan ini merupakan atap dak yang kemudian disusun secara vertikal dengan kaca-kaca yang ditempel di sela-sela dari tumpukan tersebut. Nah, adanya 3 gundukan ini bukan juga asal ada gundukan yang ditaruh, tapi juga ada filosofinya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bangunan ini diapit oleh 3 gunung. Jadi 3 gundukan ini juga melambangkan dari 3 gunung yang mengapit oleh bangunan Wika Leadership Center ini. Kemudian untuk fasadnya sendiri, untuk fasad didominasi oleh bukaan berupa kaca mati yang berbentuk persegi panjang dan memanjang secara horizontal. Bisa dilihat dari gambar di situ bahwasanya banyak kaca-kaca yang tersusun secara horizontal, kemudian dipisahkan oleh sirip-sirip beton penyangga dan sirip-sirip plafon yang tersusun berlapis-lapis secara vertikal yang itu digunakan juga sebagai tritisan dan sun shading. Kemudian terdapat pintu kaca yang membentuk setengah lingkaran tidak sempurna dengan sirip-sirip bangunan di bagian atasnya sebagai kanopi. Kemudian untuk yang terakhir elemen arsitektural. Nah, elemen arsitektural ini paling terlihat dari dalam ruangan. Nah, dari dalam ruangan akan terlihat beberapa elemen seperti penyusun ruang, sirip-sirip plafon, kolom baja yang melengkung, jendela kaca mati serta sirip beton penyangga.
Oke, untuk bangunan yang terakhir adalah Teater Taman Ismail Marzuki. Gedung ini merupakan kelanjutan dari proyek master plan yang didesain oleh Raul Renada bersama Atelier 6 pada tahun 1995. Awalnya proyek ini juga bernama Teater Taman Ismail Marzuki, namun bernama Grand Theater. Konsep gabungan pada bangunan ini merupakan arsitektur vernakular yang terinspirasi dari atap Toraja dan konsep bangunan joglo sebagai potongan melintang dari bangunan teater ini. Disajikan dalam tatanan modern namun masih memiliki corak-corak yang berbau Indonesia. Bangunan ini diresmikan pada tahun 2010 dan berlokasi di Jalan Cikini Raya nomor 73 Menteng, yaitu di Kompleks Taman Ismail Marzuki. Next. Yang pertama adalah analisis bentuk dari fasad bangunan ini. Memiliki bentuk fasad persegi dan segitiga dengan kolom beton pada bagian depan yang berbentuk X. Struktur yang digunakan meniru bangunan Toraja yang memiliki struktur naik pada bagian fasadnya, dan bangunan kesenian teater ini memiliki bentang hingga 16 meter dan tinggi mencapai 9 meter yang membuat kesan ruang dalam bangunan bentang lebar ini sangatlah luas. Terdiri dari 5 lantai dengan total luas lantai adalah 40.108 meter persegi pada luas lahan yang hanya 14.732 meter persegi. Next. Oke, berikutnya adalah analisis bentuk ruang. Fungsi ruang ini selain memiliki ruang utama yang berupa ruang teater dengan kapasitas 1.200, ia juga memiliki ruang teater kecil yang berkapasitas 250 orang. Ruang teater kecil ini seringkali juga digunakan untuk ruang gladi bersih atau ruang latihan. Kemudian ada ruang lobi, 12 ruang lias, ruang latihan, serta sistem tata cahaya, tata suara, sistem auditorium, dan sistem pendingin ruangan, loading dock, basement, elevator, dan juga lift. Seperti yang bisa kita lihat di sini, adanya kesamaan pada bentuk ruangnya, yaitu memiliki 3 enclosed site, yaitu ini atau ini di pada denah keseluruhan bangunan, dan ini denah teater besar yang berkapasitas 1.200 tadi. Jadi di sini memiliki 3 sisi yang ditutup dengan garis lengkung atau sisi banyak seperti ini. Pola penataannya pada ruang teater utama sama dengan pola penataan pada denah. Dan semakin ke atas, tatanannya semakin sedikit ruang yang digunakan, atau semakin ke bawah, ruangnya akan lebih banyak dan semakin kompleks. Next. Dan berikutnya adalah analisis material. Pada fasad bisa kita lihat adanya beton besar penyangga yang berbentuk X tadi, memiliki bentuk yang cukup unik dan kolom yang menyambung di tengahnya. Terdapat skylight pada atap di bagian atas itu. Bangunan ini menerapkan perpaduan material futuristik dengan bangunan yang terinspirasi dari bentuk rumah adat. Kemudian dari interior, penggunaan metal tembaga pada penutup atap yang dapat bertahan dengan 100 sampai 100 tahun, mengambil dari konsep sustainability, dan juga dinding yang didominasi oleh kaca transparan, seperti bangunan dengan gaya modern. Eksterior bangunan ini mayoritas tertutup oleh kaca yang memanfaatkan cahaya luar sebagai pencahayaan alami. Kemudian pada area dalam teater ini memiliki kesan yang sangat mewah dan klasik dengan interior dan furnitur yang berkualitas bagus. Dinding marmer dan elemen estetik kayu juga terlihat sangat kental pada teater studio karya Rita Widagdo. Nah, oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Hubungan dari semua bangunan yang sudah dicontohkan tadi ada 3, yaitu yang pertama adalah polarisasi. Arsitektur modern dan postmodern saling bertolak belakang. Dalam filosofi estetika, modernisme lebih fungsional dan universal, sedangkan postmodern dia lebih menekankan ke pluralisme dan juga ekspresi lokal. Kemudian pada bagian revisi, light modern adalah revisi dari modernisme yang coba mempertahankan keunggulan teknologi dan rasionalitas, namun lebih sensitif terhadap kritik mengenai aspek kemanusiaan dan kompleksitas yang diusung oleh postmodern. Dan yang terakhir adalah aspek evolusi. Ketiganya menunjukkan evolusi dalam sejarah arsitektur. Namun modernisme mendominasi pada abad ke-20 awal, sedangkan postmodernisme muncul sebagai respon kritis, sementara late modernisme adalah respon dari arsitektur modern untuk tetap relevan di tengah era postmodern. Baik, itu dia arsitektur modern dan postmodern dari kami kelompok 2. Karena dalam sesi ini teman-teman tidak bisa bertanya kepada kami ada pertanyaan buat teman-teman. Siapa yang bisa mengkategorikan bangunan-bangunan yang sudah kami jelaskan ke modern,
postmodern, dan late modern? Bisa jawab di komentar GC postingan ini. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.